Empat pelaku penculikan sekaligus pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN di Bekasi dibawa ke Polda Metro Jaya. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH diamankan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku berinisial RW diamankan sesaat setelah mendarat di Bandara NTT. Sebelumnya, aksi keempat pelaku saat menculik korban sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan 1 unit mobil berwarna putih. Jasad korban kemudian ditemukan penggembala ternak di sebuah lahan kosong di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Kondisi korban terikat lakban di bagian wajah, tangan, serta kaki. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Muhammad Ilham Pradita, seorang kepala cabang Bank BUMN di kawasan Cempaka Putih. Setelah menangkap 4 orang, saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dilakukan otopsi dan identifikasi di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah Kepala Cabang Bank Plat Merah Muhammad Ilham Pradita telah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Keluarga dan sejumlah rekan kerja dan kerabat yang menunggu sejak siang turut mengantar jenazah untuk dimakamkan. Sebelum dimakamkan di Pemakaman Umum Bogor, Jawa Barat, jenazah disolatkan di kediaman di kawasan Pasir Kuda, Bogor, Jawa Barat. Jenazah kemudian dimakamkan bersandingan dengan makam orang tuanya. Pihak keluarga juga berharap pihak kepolisian dapat mengungkap motif utama kasus pembunuhan tersebut dan meringkus seluruh pelaku yang terlibat. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Dari OTT tersebut, KPK menyita 15 mobil, 7 motor, dan uang tunai. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Motor gede ini mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dengan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu yang dicetak dalam bentuk talenan sayur dibongkar Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu sebuah kontrakan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten digerebek polisi karena dijadikan gudang obat-obatan terlarang. Petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Tangerang bersama polisi menggagalkan upaya penyelundupan jaringan narkotika internasional jenis sabu dari Malaysia tujuan Jakarta. Saat diperiksa melalui mesin X-ray, dicurigai terdapat 7 buah talenan sayur di dinding koper. 7 talenan tersebut ditemukan zat metamfetamin sabu yang sudah dipres dan dikamuflasekan seberat 18,5 kg. Dari hasil penyidikan, polisi menangkap 1 WNI berinisial H sebagai penerima paket sabu. Selain itu, petugas Bea dan Cukai juga menggagalkan upaya penyelundupan ketamin yang dibawa oleh 3 penumpang warga negara Malaysia dan 1 WNA Cina yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi akhirnya mengamankan 6 tersangka pada 2 kasus tersebut. Metamfetamin atau sabu dengan modus dimasukkan ke dalam tas, kemudian di dalam tasnya ada koper, ya, ada koper dan ada talenan vitamin ya kayak gitu. Ternyata di dalamnya ditemukan sabu. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.
Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur menggerebek sebuah kontrakan yang dijadikan sebagai penyimpanan obat-obatan daftar G. Dari dalam kontrakan, polisi menangkap 3 orang pelaku berikut puluhan ribu obat-obatan tanpa izin dan mesin pencetak. Dari hasil penyelidikan, para pelaku biasa mengedarkan obat-obatan tanpa izin ini melalui media sosial dan COD. Para pelaku telah menjual obat-obatan ini selama 2 tahun. Jadi undercover buy kami lakukan melalui media sosial. Kami browsing semua, download. Akhirnya kami amankan puluhan ribu obat daftar tersebut. Sementara itu, polisi pun kini tengah mengejar bandar besar pemasok obat terlarang yang identitasnya sudah dikantongi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga di Cirebon, Jawa Barat berdesakan bahkan terjatuh saat berebut uang koin dari Sultan Keraton dalam tradisi Tawurji. Tradisi tahunan ini adalah untuk mendekatkan pihak keluarga keraton dengan masyarakat sekitar. Ratusan warga dari lingkungan Keraton Kanoman Cirebon, Jawa Barat ini rela berdesak-desakan dalam mengikuti tradisi Tawurji yang dilakukan pihak keluarga keraton. Tak hanya berdesak-desakan, tak sedikit pula sejumlah warga, baik dari anak-anak hingga orang tua, terjatuh saat berebut uang koin yang diberikan Sultan Keraton Kanoman 12, Muhammad Emiruddin. Sejumlah ibu-ibu lansia juga bahkan terlihat ikut berdesak-desakan dan terjatuh demi mendapatkan uang koin. Namun warga tampak antusias mengikuti tradisi Tawurji yang merupakan tradisi tahunan Keraton Cirebon. Meski mendapatkan hanya beberapa ribu uang koin, warga mengaku senang dapat mengikuti tradisi tersebut. Tradisi Tawurji ini juga merupakan awal dari rangkaian beberapa tradisi yang dilakukan pihak Keraton Kanoman Cirebon dalam menyambut peringatan Maulid Nabi mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya, sementara itu keributan dan baku hantam terjadi antara pemain dan penonton yang menyaksikan hiburan kuda kepang. Kericuhan diduga akibat adanya larangan yang dilanggar berupa siulan dari penonton. Inilah video amatir yang merekam aksi kericuhan hiburan kuda kepang yang terjadi Dusun 4 Asahan, Sumatera Utara. Keributan dan baku hantam ini terjadi antara pemain kuda kepang dengan penonton yang menyaksikan hiburan. Aksi keributan tak berlangsung lama dan berhasil diredam oleh warga lainnya. Kericuhan tersebut diduga terjadi saat pemain kuda kepang mendengar suara siulan dari penonton. Suara dianggap sebagai larangan yang tidak boleh dilakukan sebagai penonton kuda kepang. Atas kejadian tersebut, kedua belah pihak melakukan perdamaian secara kekeluargaan dan saling memaafkan untuk kebaikan bersama. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sejumlah bangunan tempat usaha dan rumah warga di Jalan Hidup Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, kebakaran melanda sebuah mes karyawan. Bos, ya bos. Pimen ke, aduh. Waspada kabelnya. Kobaran api dengan cepat membakar sejumlah bangunan usaha dan rumah di Jalan Hidup Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Besarnya api membuat warga dan pedagang sekitar panik. Mereka mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios, kemudian merembet ke bangunan lainnya. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Kobaran api menghanguskan bangunan yang dijadikan tempat tinggal karyawan perusahaan air mineral di Jalan Mangga Besar 5, Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga langsung melakukan upaya pemadaman. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari lantai 1 mes karyawan. 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.